Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Kita semua tahu bahwa air sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Tidak ada makhluk hidup di permukaan bumi ini yang bisa hidup tanpa air. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian air demi kelangsungan hidup makhluk hidup. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian siklus air, apa dampak dan pengaruhnya bagi kehidupan. Apa itu siklus air? Perhatikan pada gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan proses atau siklus air. Dari air laut menguap, kemudian membentuk awan, dan turun ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Nah, untuk lebih memahami bagaimana siklus air, perhatikan penjelasan berikut ini. Proses siklus air terjadi sebagai berikut. Air yang terdapat di permukaan bumi, baik di laut, sungai, danau, maupun di berbagai tempat di permukaan bumi, mengalami penguapan atau evaporasi karena terkena panas matahari. Air yang mengalami penguapan berubah menjadi uap air. Kemudian, uap air akan naik ke tempat tinggi dan akibatnya air mengalami pengembunan atau kondensasi hingga membentuk butiran air. Butiran-butiran air yang jumlahnya sangat banyak kemudian membentuk awan. Di tempat yang amat tinggi dan dingin, butiran air dapat membeku. Jika butiran air atau es di awan cukup besar, butiran dapat jatuh ke tanah. Peristiwa jatuhnya butiran-butiran air ini disebut presipitasi. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian meresap ke dalam tanah dan akan keluar sebagai mata air, dan sebagian lagi akan mengalir di permukaan tanah. Air di permukaan tanah akan mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah, misalnya sungai, dan terus mengalir sampai ke laut. Air di sungai dan laut kembali mendapat panas dari sinar matahari dan mengalami penguapan. Proses ini terus berlanjut. Nah, proses inilah yang dinamakan dengan siklus air. Dampak siklus air. Siklus air mempengaruhi peristiwa di bumi dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Siklus air menyediakan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Siklus air juga mempengaruhi kelembagaan. Dampak siklus air. Banyaknya curah hujan yang turun juga dipengaruhi oleh banyaknya air yang mengalami penguapan dalam siklus air. Hal-hal yang mempengaruhi siklus air. Pertama, penebangan hutan.
Penebangan hutan yang berlebihan menyebabkan hutan menjadi gundul. Hutan yang gundul tidak dapat menyerap air. Ketika turun hujan, air akan langsung mengalir ke sungai dan akhirnya ke laut. Karena tidak ada penahannya, aliran itu deras sehingga dapat mengikis tanah lapisan atas dan humus. Akibatnya tanah menjadi tandus. Selain itu, hutan gundul dapat menyebabkan banjir. Yang kedua, pencemaran. Pencemaran yang sangat mempengaruhi daur air, misalnya pencemaran minyak di laut, menyebabkan laut tertutup oleh minyak. Minyak akan menghambat proses penguapan. Akibatnya, jumlah uap air yang membentuk awan akan semakin berkurang. Sehingga air akan mengalami kekurangan dan permukaan bumi akan mengalami kekeringan. Yang ketiga, penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan menyebabkan pencemaran air. Sisa pestisida dan pupuk kimia akan terbawa air ke sungai dan menyebabkan polusi. Selanjutnya, kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air yaitu pembuangan gas-gas beracun. Gas-gas beracun dapat berasal dari gas buangan bahan bakar kendaraan bermotor dan mesin-mesin pabrik. Gas-gas tersebut akan bercampur dengan uap air di atmosfer, menghasilkan air hujan yang bersifat asam. Hujan asam dapat merusak. Selanjutnya, pembangunan daerah perkotaan. Gas-gas beracun dapat berasal dari gas buangan bahan bakar kendaraan bermotor dan mesin-mesin pabrik. Daerah perkotaan menjadi semakin sempit karena banyak dibangun rumah, gedung, dan jalan beraspal. Akibatnya semakin sempit pula lahan hijau. Demikian penjelasan tentang siklus air. Semoga anak-anak semuanya memahami proses siklus air dan lebih bijak dalam memanfaatkan air dan menghindari perilaku-perilaku yang dapat menghambat siklus air sehingga dapat merusak dan merugikan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.